Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya Nanda Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 mengenai faktor dan kelipatan bilangan. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai faktor dan kelipatan bilangan, faktor dan kelipatan persekutuan, bilangan prima dan faktor prima. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK dan menyelesaikan masalah mengenai FPB dan KPK. Namun sebelumnya langkah baiknya kita awali dulu agar lebih mudah difahami dengan sama-sama melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Coba kita lihat contohnya. Kita mau menentukan faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20. Maka kita tentukan dulu, seperti pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, kita menentukan dulu FPB dari 16 dan juga 20. 16 dibagi 1, 16. 16 dibagi 2, 8. 16 dibagi 3 bisa nggak? Oh, tidak bisa. Dibagi 4, bisa. Hasilnya 4. Nah, maka karena sudah 4, sudah berhenti di sini. Maka faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 4, 8, 16. Karena ini sama, maka diambil 1 saja. Kemudian faktor dari 20. 20 dibagi 1, 20. 20 bagi 2, 10. 20 bagi 3, oh tidak bisa. 20 bagi 4, 5. Maka kita berhenti juga, karena sudah didapatkan hasil angka 5. Maka didapatkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka di sini kita dapatkan faktor yang sama atau disebut dengan faktor persekutuan. Nah, dari faktor-faktor ini yaitu 1, 2, dan 4, maka untuk menentukan faktor persekutuan yang terbesar kita ambil antara 1, 2, dan 4, yang terbesar adalah 4. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Bisa difahami ya Anda semuanya? Masya Allah. Baru. Maka FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Kita lanjut mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yaitu kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Contohnya, kita mau menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4. Kita tentukan dulu kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Kemudian kelipatan 4, ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, dan seterusnya. Maka kita dapatkan di sini ada kelipatan yang sama, yaitu 12 dan 24. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kita lihat kelipatan persekutuan yang paling kecil yaitu 12. Maka disimpulkan bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Mudah kan Anda? Jadi kita sudah belajar kemarin kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan. Dan hari ini kita hanya menentukan yang terkecil untuk KPK dan yang terbesar untuk FPB. Kemudian kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan FPB. Contohnya di sini, pemerintah akan membagikan bantuan berupa 84 ekor sapi dan 96 ekor kambing kepada sebanyak-banyaknya kelompok tani. Setiap kelompok tani akan menerima bantuan dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Jadi banyaknya kelompok tani yang akan menerima bantuan adalah, jadi kata kuncinya di sini adalah membagikan. Bagi berarti faktor. Maka penyelesaiannya kita menentukan faktor dari 84. Kemudian faktor dari 96. Maka yang sama yaitu faktor persekutuan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Mana yang paling besar? Yaitu 12. Maka FPB dari 84 dan 96 adalah 12. Jadi banyaknya kelompok yang akan menerima bantuan adalah 12 kelompok tani. Kemudian kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan KPK. Misalnya, lampu biru menyala setiap 5 detik, sedangkan lampu merah menyala setiap 6 detik. Mula-mula, lampu menyala secara bersama-sama. Setelah berapa detik lampu itu akan menyala secara bersama lagi? Kata kuncinya di sini adalah bersama-sama. Bersama. Jadi dia kelipatan. Kan setiap 5 detik dia akan menyala yang biru 5 detik, 10 detik.
Maka kita cari kelipatannya. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 40, 48, dan seterusnya. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 6 adalah, nah kita lihat yang sama yaitu 30. Jadi lampu menyala bersama untuk kedua kalinya setelah 30 detik. Demikian materi kita hari ini, Ananda. Selamat belajar, semoga bisa dipahami dengan baik. Terus berjuang, berusaha mempelajari matematika dengan baik. Tak lupa dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah memudahkan kita semuanya dan Allah akan mempertemukan kita kembali di ruang-ruang kelas kita yang sudah merindukan kita semuanya. Baik, kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Zahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.